Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita kembali dalam program Tamu Kita. Siapa yang tidak mengenal Majelis Rasulullah? Majelis ini merupakan salah satu majelis terbesar di Indonesia dengan jumlah jamaah yang mencapai ratusan ribu orang. Namun, di tengah pesatnya perkembangan majelis ini, pada tahun 2013, Majelis Rasulullah kehilangan sosok pendiri, guru, sahabat, sekaligus sosok ulama panutan yang amat dicintai, yaitu Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa yang meninggal dalam usia 40 tahun. Maka kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan tamu kita, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, yaitu Al-Habib sepeninggalnya Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Apa yang terjadi pada majelis Rasulullah? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Jadi para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih berat yang dirasakan oleh majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada saat meninggalnya Allahyarham Habibana Mundhir. Ya, kenapa? Karena semua baik itu jamaah, kru, keluarga, ya, itu semua biasa dengan adanya beliau ini. Ya, ketika beliau tidak ada, semuanya terguncang. Ya, jamaah sendiri juga merasa sedih, lalu kehilangan dan sebagainya, keluarga apalagi, ya, dan seterusnya. Sehingga masa-masa 2013 itu luar biasa berat bagi majelis Rasulullah. Ada sebagian bahkan orang yang menyampaikan, wah ini majelis Rasulullah akan habis setelah tidak adanya Habibana Mundhir. Dan kemudian juga namanya jamaah sebanyak itu, majelis sebanyak itu tidak gampang untuk berubah. Ketika beliau tidak ada, maka yang ada adalah bagaimana kita harus melanjutkan ini. Ya. Nah disitulah terjadi banyak hal. Ya, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi luar biasa itu badai, ya, terhadap majelis itu. Dari nanti siapa guru, siapa yang ngisi, bagaimana kita cari dana, luar biasa. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan melalui restu dari guru mulia yaitu Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang beliau kemudian mengamanahkan, ya. Waktu itu diamanahkan kepada 3 orang yang sampai sekarang disebut Majelis Syuro, yaitu ayahanda Habibana Muhsin bin Idrus Al-Hamid, kemudian Habibana Ahmad Al-Bahar Al-Hadar, dan saya sendiri Al-Fagir Nabil Al-Musawa. Nah, kami pertama masuk di situ, kemudian berhadapan dengan banyak masalah, ya, di dalam. Bagaimana nanti guru dan sebagainya. Kemudian kita coba dewan guru, tapi berganti. Nah, jadi terus beberapa kali dan sebagainya. Kita dengar juga dari anak murid dan sebagainya, dari jamaah dan sebagainya. Nah, termasuk Habib Ahmad juga pernah ikut di sana. Alhamdulillah. Nah, sampai kemudian akhirnya baru mulai agak stabil itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Habib Ahmad, itulah kemudian kita menunjukkan kepada masyarakat, ya, terutama kepada jamaah, majelis ini tidak hilang dengan meninggalnya Allahyarham. Bahkan kemudian malah semakin banyak. Tadi yang saya katakan bahwa kita menerima permintaan Singapura mau mendirikan majelis Rasulullah, ini mau mendirikan. Di situ kami semangat. Rupanya Allah itu memberikan pertolongan kepada orang yang ikhlas. Siapa? Habibana Mundhir itu orang ikhlas. Guru beliau orang ikhlas. Maka siapa yang bergabung dengan majelis ini, kalau dia ikhlas, ditolong sama Allah. Tapi begitu dia niatnya sudah tidak baik, dipentalkan sama Allah. Dan itu terjadi, ya, banyak goncangan dan sebagainya. Sampai akhirnya seperti sekarang, bahkan semakin berkembang, ya, ke luar negeri. Jadi seperti itu. Ya, Habib ingin bertanya sedikit tentang ketika Habib Mundhir mendirikan awal daripada pendirian majelis Rasulullah. Apakah antum sebagai kakak kandung beliau dilibatkan dalam mendirikan majelis tersebut ataupun bermusyawarah dengan antum? Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim bahwa Habibana Mundhir itu orang yang punya tekad yang sangat kuat, gitu ya, keras, ya, sangat kuat. Tetapi beliau terhadap keluarga itu sangat luar biasa halusnya dan adabnya luar biasa. Jadi ketika beliau dari sejak awal dakwah dan sebagainya, itu beliau tetap komunikasi.
Ya, saya termasuk orang yang banyak diminta komunikasi sama beliau. Sampai saya itu punya kebiasaan kalau udah telepon saya berdering di atas jam 10 malam itu pasti Habib Munzir yang nelpon gitu. Orang lain nggak ada yang nelpon saya di atas jam 10 gitu. Itu kebiasaan beliau. Udah di atas jam 10, jam 11, kadang jam setengah 12 nelpon bekhair kata gitu kan. Ini begini. Nah, jadi bahwa Habib Munzir waktu itu mendirikan Majelis Rasulullah lalu kemudian terus beliau membina secara langsung, saya tidak ikut langsung di situ, tetapi kalau kaitan dengan musyawarah lalu nanti juga permohonan pertolongan dan sebagainya itu selalu ada komunikasi dengan antum. Komunikasi selalu, alhamdulillah. Ya Habib, kita juga ingin tahu bagaimana masa-masa sulit Al Habib Munzir pada awal mendirikan Majelis Rasulullah itu bagaimana Habib? Ya, ini yang antum ketahui. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya katakan tahun 98 beliau pulang gitu ya, dari Yaman Selatan, dari Tarim, lalu kemudian beliau mulai dakwah. Dakwah beliau ini dari rumah ke rumah, Habib. Di rumah ke rumah, musola ke musola. Jadi awalnya tidak ada majelis besar seperti yang ada majelis besar sama sekali. Satu orang. Kalau Habib Ahmad tahu bagaimana Habib Munzir memulai itu beliau seolah-olah menganggap orang yang hadir itu raja. Habib Ahmad tahu orang-orang preman ditulisi surat sama beliau. Suratnya sampai sekarang masih ada. Ada. Jadi dia tulisi surat kalau bisa hadir dalam majelis preman. Kan orang pinggir jalan. Bayangkan tuh menghormati orang lain sampai seperti itu. Ya orang pasti akan datang. Gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian terus semakin banyak, ya semakin penuh. Dan kemudian akhirnya menjadi ini. Dan Habib Munzir itu sampai sempat tidur di terminal Kampung Rambutan. Karena dakwahnya. Jadi luar biasa. Masa sulitnya luar biasa beliau. Ya Habib, kalau mengenai struktur Majelis Rasulullah sepeninggal daripada Habib Munzir, kita ingin tahu bagaimana struktur. Tadi antum sebutkan bahwa ada Dewan Syuro, ada Dewan Guru. Bagaimana daripada dan siapa saja yang mengajar di majelis. Tapi setelah jeda yang berikut ini Habib. Marhaba. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita akan kembali dalam pembincangan kita setelah jeda yang berikut ini. Ya Habib, sebelum kita berbincang juga dengan anak-anak daripada Al Habib Munzir, melanjutkan daripada pertanyaan tadi yang kita tanyakan, yaitu bagaimana struktur daripada Majelis Rasulullah dari Dewan Syuro dan juga para Dewan Guru dan yang lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim amma ba'd. Jadi sepeninggalnya Habibana Munzir, sebagaimana tadi saya sampaikan, kemudian Habibana Umar bin Hafidh, guru mulia dari Majelis Rasulullah SAW, itu meminta 3 orang. Jadi Habib Muhsin Al-Hamid, kemudian Habib Ahmad Al-Bahar, dan saya sendiri, Al-Fagir Nabil Al-Musawa, untuk menjadi semacam ketua untuk Majelis Rasulullah ini, sesepuh mungkin begitu. Lalu kemudian kami diminta memilih Dewan Guru. Nah maka kemudian ada beberapa, setelah beberapa kali sampai sekarang yang menjabat Dewan Guru adalah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas, kemudian Habib Bagir bin Alwi bin Yahya, dan Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi. Nah jadi seperti itu. Jadi paling tinggi adalah Majelis Syuro. Majelis Syuro bertanggung jawab langsung kepada Sayyidul Habib, Guru Mulia Habibana Umar bin Hafidh. Lalu kemudian Dewan Guru bertanggung jawab kepada Majelis Syuro, untuk kemudian nanti disampaikan kepada Habib Umar bin Hafiz. Tapi kalau tadi dikatakan saya adalah ketua, saya katakan saya bukan ketua. Jadi ketuanya adalah Habib Muhsin, Habib Ahmad Bahar, lalu Dewan Guru yang lain. Saya hanya khodim di Majelis Rasulullah. Dan sampai kapanpun tetap khodim. Ya, pembantu aja. Jadi ada Dewan Syuro yaitu 3 orang, dan juga Dewan Guru 3 orang. Apakah itu guru itu berganti-ganti atau ada 3 guru tersebut hadir dalam setiap majelis? Ya, jadi pada awalnya Habib Ahmad dan pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah, awalnya itu berganti. Jadi 3 orang dalam 3 bulan. 3 bulan. Tapi setelah sekian lama kemudian dievaluasi, ternyata itu nggak efektif.
Kenapa? Nanti ganti guru lagi, jamaahnya bilang ini nanti kita harus adaptasi lagi. Akhirnya kemudian guru tetap. Dan guru tetap itu tiga-tiganya hadir. Tiga-tiganya hadir. Guru tetap yang pertama Habib Ja'far membahas fikih, kemudian Risalatul Jami'ah dan lain-lain. Kemudian guru kedua adalah Habib Alwi membahas hadis, yang Mukhtarul Hadis dan lain-lain. Kemudian guru ketiga Habib Bagir itu adalah zikir jalalah, membiasakan apa yang dilakukan oleh Al-Mahfudlah Habibana Munzir dulu. Masyaallah. Itu kita juga sekarang kedatangan daripada Habib Muhammad dan Habib Hasan. Gimana kabarnya Habib Muhammad? Sehat. Nah, sekarang dengar-dengar sedang belajar, meneruskan belajar di Hadramaut di Kota Tarim. Iya. Ya. Sekarang mau tanya dulu, berapa umurnya? Muhammad sekarang umur berapa? 15 tahun. 15. Hasan 14 tahun. 14. Oh, beda setahun. Masih muda-muda. Masya Allah, masih muda-muda. Seger-seger. Nah, sekarang Hasan meneruskan di belajar di Kota Tarim. Itu atas perintah orang tua atau keinginan diri sendiri ingin belajar di sana. Pertama emang keinginan sendiri, terus juga diperintah juga. Diperintah juga. Alhamdulillah. Hasan juga begitu. Ya. Sepertinya apa betah di sana? Betah. Betah ikut belajar. Masya Allah. Ingin bertanya, apakah ketika Al Habib Mundir masih hidup, ayahnya, kesan daripada ayah antum Al Habib Mundir itu apa yang masih teringat, yang mengesan dalam kehidupan? Yang maksudnya yang masih keinget sampai Ingat. sekarang itu gimana Abi ayah maksudnya gimana beliau itu yang paling beliau pentingkan adalah gimana kebayaan majelis, gimana pagi berangkat segala macam pulang malam itu kan buat majelis apa, terus di rumah juga apa namanya main laptop jawab pertanyaan Masya itu. Allah. Dan gimana beliau himmah beliau atau semangat beliau untuk memajukan majelis Rasulullah. Masya Allah. Apa menurut Muhammad dan Hasan daripada sosok Abi ya, itu yang paling dikagumi oleh Muhammad misalnya. Sosoknya misalnya karena ibadahnya atau semangatnya dalam dakwah, yang paling dikagumi daripada sosok Abi itu apa? Yang paling Muhammad kagumi itu sosok Abi itu dia orangnya penyayang. Penyayang. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang salah dari orang lain atau dari apa, nggak langsung. Dia dilihat dulu yang mana yang baik. Langsung ditegur, apa ditahan dulu, apa langsung dibilangin pelan-pelan dulu, apa gimana. Gitu. Oh gitu. Kalau Hasan gimana? Yang paling berkesan sosok Abi ini bagaimana? Kayak gitu juga. Gitu sama dengan Muhammad ya, Masya Allah. Ya, sekarang ini belajar di Kota Tarim. Iya, meneruskan daripada pelajaran. Sebelum belajar di Kota Tarim, dulu belajar di mana? Waktu itu sebelum belajar di Kota Tarim di tempatnya Habib Quraisy. Habib Quraisy. Itu sempat berapa tahun? Pesantren di situ? Apa sekolah biasa? Pesantren. Pesantren. Cuman sekitar itu kan setelah ayah meninggal, Setelah nah, itu anak daripada duduk di Jakarta itu kosong, mending kan nunggu Habib Umar datang ke Jakarta dulu. iya. Jadi kita di situ duduk sebentar, 2-3 bulan. Sekitar 2-3 bulan itu sempat pesantren di Habib Quraisy ya, di Cirebon ya tempatnya. Lalu setelah itu baru berangkat ke Kota Tarim. Ya, Masya Allah. Nah, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan daripada pembahasan dan perbincangan kita ini setelah yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam perbincangan kita dengan Al Habib Nabil Al Musawa. Habib, bagaimana perasaan Anda ketika ditunjuk sebagai Dewan Syuro? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim. Yang
saya itu sudah mengalami banyak sekali hal dalam hidup, gitu ya, artinya dalam usia 50 tahun ini. Tapi saya belum merasa yang lebih berat dibandingkan ketika diamanahi sebagai majelis syuro dari majelis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena saya merasa kita mengurus orang, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, itu aja belum bisa mengakibatkan kita selamat nanti di yaumil qiyamah, apalagi ratusan ribu orang. Itu yang membuat saya sampai sekarang berat. Saya sering bilang sama Habib Muhsin, mudah-mudahan Muhammad sama Hasan cepat besar, biar beliau yang mimpin ini saya bisa istirahat lagi. Nggak bisa tidur, Bib, nggak bisa tidur, lalu kurang tidur, kurang ini, karena mikir bagaimana ini nanti jamaah kalau ada apa-apa saya yang ditanya sama Allah. Nah itu yang menyebabkan saya merasa berat gitu di majelis ini. Dan keluarga juga bilang gitu. Ini semakin putih jenggot, semakin ini, karena memang bukan karena sekedar tua, tapi berat gitu, beban yang terasa itu. Wallahu a'lam. Lalu apa kesulitan terbesar ketika antum dalam menjalankan majelis Rasulullah ini? Iya, jadi yang paling berat kalau sekarang yang terasa memang masalah bagaimana kita membuat struktur majelis Rasulullah SAW ini berjalan dengan hidup, begitu, Beb. Ya, jadi karena di dalam itu majelis Rasulullah itu luar biasa kompleks. Ada pengajiannya, ada bisnisnya, gitu kan. Jadi ada lembaga bisnis, ya, kios Nabawi dan lain-lain. Ada lagi multimedianya, ada lagi medsosnya dan sebagainya. Jadi bagaimana kita membuat itu semua hidup, bergerak, lalu seolah-olah jadi satu tubuh gitu ya dengan ini. Itu yang paling berat. Kadang nanti di sini nyaman, di situ tidak nyaman. Di sini bisa kita perhatikan, itu enggak diperhatikan. Jadi itu diantaranya yang berat untuk jamaah yang sedemikian banyak, terasa berat, luar biasa. Mungkin menanyakan ke Muhammad dan Hasan, apa ada keinginan melanjutkan dan meneruskan daripada majelis Rasulullah ini? Gimana Muhammad? Insyaallah. Ada keinginan, insyaallah. Hasan, gimana? Insyaallah. Ada niat. Berarti perlu belajar. Perlu belajar dan perlu meneruskan daripada perjuangan abah atau ayah. Menurut kamu sosok abah itu orangnya bagaimana? Maksudnya orangnya galak atau baik atau perhatian atau tidak perhatian dengan itu sebenarnya jadi di waktu yang perlu galak bisa galak. Di waktu yang baik. Di waktu yang kita butuh perhatian, beliau merhatiin kita. Di waktu yang kita butuh sayangan, beliau nyayang kita. Di waktu semasa hidup Abi itu biasanya kegiatan yang ada bisa rutin dengan Abi itu apa? Biasanya habis sholat subuh berjamaah itu, kita baca kitab, baca buku-bukunya Habib Umar. Jadi membaca kitab setelah sholat subuh berjamaah dengan Abi, lalu membaca doa, lalu membaca kitab. Nah, itu setiap hari seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi ini salah satu yang jarang sudah dalam keluarga bahwa ada orang tua membaca kitab bersama anaknya dibaca. Masya Allah. Dan Habib Nabil, kita kembali lagi mungkin dalam majelis Rasulullah jalan dengan struktur seperti itu. Mungkin perlu dana pastinya besar. Nah itu seperti mana disebutkan ada kios, ada itu. Itu bagaimana cara menjalankannya dan kira-kira ada kesulitan di situ atau bagaimana? Iya, jadi memang di antara kesulitan terbesar itu juga masalah dana. Ya, Habib Ahmad tadi sampaikan dengan jamaah sebanyak itu. Apalagi di luar negeri pula ada cabang. Ya, kita harus istilahnya mengkader tarbiyah sampai ke luar negeri. Ya, butuh ongkos untuk berangkat ke sana. Kemudian juga apa yang ada di Indonesia, satu kali majelis misalnya untuk Istiqlal itu sekitar 40-50 juta harus habis. Harus ada. Nah jadi itu yang juga membebani. Sementara kita kan berusaha Habib Ahmad supaya menjaga as-sholah gitu ya. Jadi kemurnian dakwah majelis Rasulullah kita nggak mau minta sama dalam tanda kutip misalnya politisi. Kenapa? Karena itu nanti minta sama itu mereka akan ada hal lain yang mereka minta. Jadi memang benar-benar majelis Rasulullah bersih daripada urusan
ke politik ataupun urusan itu sampai sejauh ini kita tidak mau tidak ada yang begitu. Jadi Dan hanya mudah-mudahan dakwah insya Allah seterusnya untuk tidak jalan ada. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan mungkin ini salah satu faktor utama yang membuat Majelis Rasulullah diterima oleh semua kalangan. Mungkin seperti Betul itu. juga, betul juga. Jadi sekarang itu kebanyakan orang mungkin sudah merasa tidak nyaman gitu ya dengan politik Habib Ahmad, sehingga mereka itu butuh ketenangan, butuh bagaimana dikembalikan kepada Allah, butuh zikir dan sebagainya. Disitulah mereka kemudian mendapatkan itu di Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habib, di akhir daripada pertemuan kita ini ingin antum sampaikan mungkin nasihat kepada semua daripada jamaah Majelis Rasulullah dan semua pemirsa yang mendengarkan kita ini, mungkin antum sampaikan pada kita semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya, saya ingin menyampaikan sebagaimana saya sampaikan tadi, saya bukan pimpinan ya dari Majelis Rasulullah, saya hanya satu batu bata. Kalau kita ibaratkan Majelis Rasulullah itu satu gedung yang besar, maka saya hanya satu batu bata. Artinya apa? Sebetulnya tidak ada harganya. Yang berjasa di Majelis Rasulullah adalah para dewan syuro yang lain, para dewan guru, ya kemudian para kru, ashabul khidmah, orang-orang yang berkhidmah, itu yang luar biasa. Seringkali saya merasa betapa saya sering bicara di depan orang, ya di depan TV, saya khawatir pahala saya habis karena itu. Justru orang-orang yang gak pernah kelihatan, ya para ashabul khidmah, yang gak ada orang tahu amalnya, itulah yang terbaik. Nah maka saya berpesan, ya mudah-mudahan keikhlasan kita, kesungguhan kita mengikuti Sayyidina Muhammad SAW, itu akan mengakibatkan kita nanti bersama dengan beliau. Gak ada yang namanya kemasyhuran di dunia, kecuali kenikmatan kita berjumpa Sayyidina Muhammad, kita melihat senyum beliau kepada kita, ridha kepada kita, itulah satu-satunya kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Saya kira mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Afwan Habibi. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita telah mendengar daripada perbincangan kita dengan Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa sebagai kakak kandung daripada Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Juga dalam pembahasan kita mengambil pelajaran besar bahwa keikhlasan dalam berdakwah adalah suatu modal utama untuk sukses. Dan sebagaimana kita kutip daripada pembicaraan Habib Nabil bahwa kesuksesan dalam berdakwah bukanlah dengan jamaah yang ribuan atau banyak, tetapi bagaimana diterima dakwah tersebut dan mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Nabawi TV, kita akan berjumpa dengan tamu-tamu yang lain. Mudah-mudahan juga kita bisa bertemu lagi dengan Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa dan juga Al-Habib Hasan. Terima kasih banyak Al-Habib Nabil dengan kehadirannya, Habib Hasan, Habib Muhammad, Habib Hasan. Terima kasih banyak. Pemirsa Nabawi TV, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah.